Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu, Yesus, di tatam hatiku. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu, Yesus, di tatam hatiku. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu, Yesus, di tatam hatiku. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu, Yesus, di tatam hatiku. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami mengasihi Tuhan, ajari kami menuruti Tuhan dalam seluruh hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Biar Engkau tuntun langkah kami, Engkau tuntun hidup kami, sehingga kami tidak melenceng dari kebenaran firman. Lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan sebentar hamba kami dalam firman Tuhan yang singkat, dan dipermuliakan dalam firman Tuhan ini. Setiap orang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus hamba bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan renungan singkat buat kita, yaitu tentang mengasihi Tuhan, menjadi murid Tuhan dalam mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, saya bacakan dalam Lukas pasal 14 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan aku, ia tidak dapat menjadi murid. Ternyata firman Tuhan ini mengajarkan buat kita, jika kita menjadi murid Tuhan, jika kita menjadi murid Tuhan dan anak Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita harus membenci bapak kita, kita harus membenci ibu kita, kita harus membenci istri kita, anak-anak kita, saudara kita laki-laki dan perempuan, bahkan nyawa kita sendiri. Kenapa firman Tuhan ini kok paradoks, bertentangan ya? Kok Tuhan mengajarkan supaya kita membenci, yaitu bapak kita, ibu kita, anak kita, saudara-saudara kita, bahkan nyawa kita sendiri. Kok ini bertentangan? Bukannya Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan jiwa kita dan akal budi kita, bahkan mengasihi kita dengan sesama kita. Kok Tuhan mengajarkan ini supaya kita membenci, supaya kita layak menjadi murid Tuhan? Apakah itu paradoks? Sebenarnya tidak bertentangan. Apa artinya di sini? Apa maksud Tuhan di sini? Apa kita harus membenci orang tua kita? Apa kita harus membenci istri kita atau anak kita, saudara kita, famili kita, keluarga kita yang lain? Artinya firman ini supaya kita bukan membenci orang tua kita, bukan membenci ayah dan ibu kita, bukan membenci anak kita. Bukan. Apanya yang kita benci? Yang kita benci adalah perbuatan dosanya. Perbuatan dosanya yang kita benci. Contoh, ketika orang tua kita melarang kita untuk berdoa, melarang kita untuk baca Alkitab, beribadah kepada Tuhan. Apa yang kita benci? Perbuatannya yang melarang kita untuk dekat dengan Tuhan. Atau ada saudara kita mengajarkan atau melarang kita supaya kita jangan beribadah kepada Tuhan. Jadi apa yang kita benci? Perbuatan yang jahat itu. Bukan orangnya secara pribadi, bukan orangnya, bukan. Tetapi sikap perbuatannya yang jahat, yang melarang kita jauh dari Tuhan. Artinya apa? Kita harus prioritaskan Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Kita harus mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh dengan senang hati, jiwa dan roh kita. Jangan sampai kita menduakan Tuhan gara-gara istri kita, gara-gara suami kita, gara-gara anak kita, gara-gara keluarga kita, saudara kita, pemilik kita, atau nyawa kita. Jangan, saudara. Kita harus memprioritaskan Tuhan lebih utama dalam hidup ini. Tuhan yang paling terutama dan yang terutama. Artinya kalau ada orang yang ingin mengatakan kepada kita, tinggalkanlah Tuhan, janganlah percaya kepada Tuhan lagi, tidak ada gunanya, ini harus kita benci. Perkataannya ini yang kita benci, dan kita doakan supaya berubah dan bertobat. Bukan orangnya secara personal. Kita harus mengasihi orangnya, Jadi ini yang diajarkan Tuhan buat kita, sehingga kita layak menjadi murid Tuhan dan menjadi layak menjadi anak Tuhan. Karena dikatakan di sini kita harus memikul salibnya dan mengikut Tuhan, memikul salib setiap hari dan menjadi milik Tuhan. Harus memikul salib kita. Apa itu salib? Itu segala ini yang kita harus pikul. Kita harus tinggalkan semuanya. Itu salib, penderitaan. Itu jangan sampai kita tinggalkan Tuhan gara-gara masalah persoalan. Kita pikul bersama dengan, karena beban yang diberikan itu tidak memiliki kekuatan kita. Artinya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita gara-gara keinginan daging, keinginan duniawi tidak lepas dari kita,
maka kita tidak akan layak menjadi murid Tuhan. Mari kita sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, mari kita betul-betul sebagai orang yang percaya, kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan roh kita. Dan jangan sampai kita membenci saudara kita. Jangan sampai kita membenci keluarga kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, keluarga kita yang lain. Jadi firman Tuhan itu bukan paradoks. Artinya, saya katakan sekali lagi, kelakuan perbuatan yang melarang kita percaya Tuhan, yang melarang kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, doa puji-pujian penyembahan. Ini yang kita benci. Karena firman Tuhan mengatakan setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Jadi mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mengasihi saudara kita, famili kita, saudara kita seiman, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini yang ingin Tuhan, sehingga kita menjadi layak menjadi murid Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman-Mu menjadi rema buat kami, dan Tuhan ditinggikan dan diagungkan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah Roh Kudus menerima kami dalam lagi, sehingga kami mengerti rahasia kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu Tuhan tidak menjadi paradok, tapi semuanya itu saling bersangkut paut satu dengan lainnya, tidak ada pertentangan. Biar kami mengerti dan memahaminya lewat kebenaran firman Allah, lewat Roh Kudus, sehingga kami tidak bimbang dan ragu akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dan firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus, berdoa, syukur dan berdoa. Haleluya.